Bab 38. Mi, Papa udah ganteng belum? Saat ini Nia yang sedang duduk menoleh menatap suaminya yang baru keluar dari kamar. Wanita itu mengangkat sebelah alisnya sambil tersenyum sinis dan membuang muka ke arah anaknya. Menurut kalian Papa udah ganteng belum? Tanyanya pada anak-anak. Tentu saja mengabaikan pertanyaan sang suami. Alia menatap papanya dan menganggukkan kepala, begitu juga dengan Alana. Gadis kecil itu mengacungkan jempol dan berseru, "Papa Alana ganteng." Sementara Kelo dan Jilo yang menyadari situasi lebih memilih untuk diam. Begitu juga dengan Cila yang sudah mulai merasakan aura tidak enak. Iyalah, ganteng, kan? Mau ketemu sama janda muda itu. Wanita itu mencibir sinis membuat senyum bangga Bima yang mendapat pujian dari kedua putri kecilnya luntur. "Mi, siapa yang mau ketemu sama janda yang Mami maksud? Kita mau ke tempat acara nenek dan kakek Gano." Pria itu segera duduk di samping sang istri yang sudah siap dengan gaun selutut. Istrinya malam ini tampak cantik dan memukau seperti biasa. Meskipun dandanannya tidak menor, kan? Janda itu keponakan neneknya Arga. Wanita itu mendengus sinis. Hati-hati kepincut sama janda itu. Apalagi dia sudah terang-terangan suka sama Papa. Kalaupun dia suka, itu terserah dia, Mi. Pokoknya di hati Papa, cuma ada Mami seorang. Nia menggerakkan bibirnya tanpa suara. Wanita itu kemudian bangkit dari tempat duduknya dan mengajak anak-anaknya ke mobil untuk berangkat. Arga tidak di rumah sehingga mereka hanya membutuhkan satu unit mobil saja untuk berangkat ke rumah keluarga nenek Arga. Mobil Alphard putih itu melaju membelah jalanan menuju kediaman yang sedikit jauh dari rumah mereka. Nia duduk di samping Bima, sementara Cila dan Jilo di tengah. Lalu, ada Kelo yang duduk di bagian belakang bersama si kembar yang tidak ingin duduk bersama mami mereka. Mungkin kedua bocah kembar itu juga menyadari aura tidak menyenangkan dari mami mereka sehingga memutuskan lebih nyaman untuk duduk di bagian belakang bersama sang kakak. Saat tiba di kediaman Dirman yang memang masih tinggal bersama kedua orang tuanya, mereka turun dan melangkah masuk. Arga di depan pintu menyambut keluarganya dengan sukacita. Pemuda itu mengulurkan tangannya, berniat untuk mengambil Alana dari gendongan sang adik. Namun, gadis kecil itu melengos dan justru mempererat pelukannya di leher Kelo. "Alana lagi ngambek." "Jangan sentuh Alana," ujar gadis kecil itu. Suaranya yang imut menyenangkan membuat Arga gemas sendiri. Sementara Jilo terkekeh sambil mengusap kepala sang adik yang sepertinya sedang ngambek. "Adiknya Bang Jilo ngambek sama Bang Arga?" tanya bapak anak satu itu. "Iya, Bang Arga bohong. Katanya pulang pagi." "Tapi, enggak pulang-pulang," sahutnya, membuat Arga cemberut. "Bang Arga bukannya enggak mau pulang, Alana. Tapi, abang sibuk di sini bantu-bantu masak juga." "Memangnya abang bisa masak? Nenek Ida aja enggak pernah abang bantu masak." Gadis itu menatap sang kakak sengit. "Sudah, Alana. Jangan ngambek sama kakaknya. Ayo, katanya tadi kangen sama Bang Arga. Sekarang abangnya udah ada, kenapa masih ngambek?" Nia melirik putrinya yang akhirnya dengan wajah cemberut mau digendong oleh sang kakak tertua. "Nah, begini dari tadi, kan enak." Arga tersenyum tak lupa memberikan ciuman di pipi sang adik. Pemuda itu kemudian beralih pada Alia yang berada di samping sang papa mereka. "Alia enggak kangen sama abang?" Alia yang mendapat pertanyaan dari sang kakak menggeleng kepalanya dengan polos. "Enggak." "Kenapa? Baru sehari enggak ketemu." "Belum 10 tahun." Jawabnya lincah, membuat Arga tercengang. "Jadi Alia bakalan kangen sama abang kalau kita udah 10 tahun enggak ketemu?" Pemuda itu nyaris berteriak apalagi saat mendapat anggukan polos dari sang adik. "Kejam, Alia. Sakit hati abang. Kalau abang sakit hati mendingan ke dokter aja." Kali ini Alana berujar sambil menatap sang kakak dengan serius. Wajahnya terlihat khawatir, membuat Arga menjadi tidak tega. Arga diam-diam hanya bisa menelan pasrah apa yang akan ia ucapkan. Setelah itu ia membawa semua
Anggota keluarganya masuk ke dalam dan melewati sebuah pintu hingga mereka tiba di taman belakang rumah yang berukuran luas. Taman sudah disulap menjadi tempat diadakan acara. Sudah ada beberapa kursi dan meja yang disusun. Tidak lupa kue tart setinggi pinggang orang dewasa diletakkan di bagian depan agar semua orang yang duduk di kursi bisa melihatnya. Malam ini selain sebagai perayaan ulang tahun pernikahan Ningrum dan Hussein, acara ini juga dimaksudkan untuk memperkenalkan Argano kepada relasi bisnis sekaligus keluarga besar sebagai anak kandung dari Dirman sekaligus cucu Hussein dan Ningrum. Meja untuk keluarga Bima sudah diatur oleh Ratna. Wanita itu memperhatikan dengan cermat dan tidak ingin membuat suatu kesalahan yang bisa menyinggung perasaan keluarga Arga. Meski Arga bukan putra kandungnya, Ratna sudah menyayangi pemuda itu dan menganggapnya seperti anak sendiri. Tidak lupa ia juga akan memperlakukan orang tua Arga dengan baik. Mbak dan yang lainnya duduk dulu. Saya akan menyapa tamu undangan yang lain dulu. Enggak apa-apa, kan? Ratna tersenyum menatap Nia. Enggak apa-apa, Mbak. Oh, iya, jangan panggil saya dengan sebutan Mbak, soalnya Mbak Ratna yang lebih dewasa dari saya. Wanita itu membalas dengan senyum santai, membuat Ratna merasa nyaman. Setelah berbasa-basi, wanita itu kemudian pergi untuk menyambut keluarga dan relasi bisnis lainnya. Bima sendiri duduk di samping Nia dan menatap istrinya dengan lekat. Mamiku sayang, jangan marah-marah sama papa. Lagi pula, papa mana bisa melirik perempuan lain. Kecuali mami seorang. Bima mulai mengeluarkan jurus rayuan maut yang baru saja ia baca di internet. Pria itu berharap agar istrinya tidak marah lagi. Nia meliriknya dengan sengit. Awas kalau papa berani macam-macam dengan perempuan itu. Mami bakalan buat perhitungan. Selama ini mami diam. Bukan karena mami enggak mau meladeni dia. Mami cuma enggak mau aja gara-gara ini, hubungan kita sama keluarganya Arga merenggang. Iya, mami sayang. Sumpah demi apapun, papa enggak pernah kepikiran perempuan lain dalam hidup papa. Cuma ada mami seorang. Bima menarik tangan istrinya dari atas meja dan meletakkannya di mana detak jantungnya berada. Nah, masih berdetak, kan? Detak jantung ini hanya untuk mami seorang. Nia segera menarik tangannya kemudian menatap sekeliling ketika melihat tingkah laku suaminya yang mirip dengan ABG baru jatuh cinta. Tidak sesuai dengan ekspresi wajah serta aura mengesankan penuh wibawa yang selalu ditampilkan di depan orang lain. Tingkah laku suaminya yang seperti ini terkadang membuat Nia bergidik geli. Sang suami lebih cocok untuk menampilkan wajah serius daripada menampilkan wajah ABG tua yang sedang jatuh cinta. Geli, Pa, gumam Nia sambil berbisik. Kenapa bisa geli? Padahal papa enggak sentuh mami dari tadi. Spontan saja wanita itu mencubit paha suaminya. Saat mendengar ucapan yang agak menyimpang terdengar di telinganya. Aksi pasangan suami istri itu tentu saja tidak luput dari tatapan seorang wanita yang berdiri tidak jauh dari posisi mereka berada. Dia adalah Fatma yang dari hari ke hari, rasa cintanya pada seorang Bima Sanjaya semakin besar dan tidak terkendali. Fatma bertekad untuk mendapatkan Bima apapun caranya. Pria itu tidak hanya tampan dan kaya, tapi juga sangat menyayangi keluarganya. Fatma tentu saja menginginkan suami seperti seorang Bima yang sudah ia idamkan sejak lama dan tidak bisa ia dapatkan dari mantan suaminya. Acara berjalan dengan lancar. Kue ulang tahun pun sudah dipotong dan perkenalan Arga pada seluruh orang yang hadir sudah dilakukan. Nia yang saat ini sedang bersantai menikmati hidangan di atas meja tiba-tiba ingin ke kamar kecil. "Pa, titip anak-anak dulu. Mami mau ke kamar mandi sebentar." Bima yang sedang berbincang dengan Jilo menoleh dan menatap istrinya. "Mami tahu kamar mandinya di mana. Mau papa antar?" Wanita itu menggelengkan kepalanya dan mengatakan jika ia akan bertanya pada pelayan letak toilet di rumah ini. Wanita itu kemudian masuk ke dalam rumah dan menemukan seorang wanita yang mengenakan seragam pelayan.
Segera ia bertanya di mana letak toilet di dalam rumah yang bisa ia datangi. Lurus aja dari tangga. Toiletnya dekat dapur, Bu. Sahut pelayan wanita pada Nia. Oke, terima kasih. Nia segera melangkah menuju toilet yang dimaksud oleh pelayan tadi. Memang benar ia harus melewati dapur bersih sebelum akhirnya tiba di toilet yang memang dikhususkan untuk tamu. Wanita itu masuk ke dalam toilet dan menuntaskan hajat yang sejak tadi ia tahan. Setelah selesai, ia menarik kenop pintu berniat untuk keluar sebelum akhirnya ia mendengar suara dua orang wanita yang sepertinya sedang merencanakan sesuatu. Kamu kasih minuman ini ke meja nomor 6. Pastikan dia meminumnya. Setelah itu saya minta kamu arahkan dia ke kamar yang ada di dekat tangga. Cuma butuh 10 menit sebelum kamu bawa orang-orang nanti ke kamar itu. Mendengar itu, Nia mengeluarkan ponselnya dan menyalakan rekaman video yang ia arahkan diam-diam ke arah kedua pembicara tersebut. Kalau saya ketahuan, bagaimana, Bu? Saya takut ketahuan dan nanti saya pasti akan dijebloskan ke penjara. Terdengar suara takut dari seorang wanita yang diduga adalah bawahan dari pembicara pertama. Tadi, kamu enggak akan ketahuan. CCTV di rumah ini sudah saya rusak. Kamu pastikan saja laki-laki itu minum minuman yang udah dicampur bubuk. Wanita itu menatap pelayan di hadapannya. Saya akan kasih kamu uang banyak kalau rencana kita berhasil. Pastikan, setelah laki-laki itu enggak sadarkan diri, kirim dia ke kamar di dekat tangga. Udah sana. Wanita itu segera mengusir pelayan untuk menjalankan perintahnya. Pelayan itu mengangguk dengan ragu dan melangkah keluar sambil membawa tatakan berisi minuman. Setelah memastikan pelayan itu keluar, wanita tadi ikut keluar dengan gerakan yang tidak dicurigai oleh orang lain. Baru setelah mereka pergi, Nia ikut keluar dan menatap mereka dari belakang. Nomor meja yang dimaksud oleh kedua orang itu tampak familiar bagi Nia. Sadar jika itu adalah nomor meja yang mereka duduki, Nia ikut melangkah dan bergerak cepat keluar menuju halaman taman di mana tempat acara berlangsung. Nia tidak mengenali dua orang tadi. Namun, bukan berarti ia tidak mengingat wajah orang-orang itu. Terlebih lagi, dia memiliki rekaman video kedua orang itu. Awalnya ia sengaja untuk membuat video dan akan ia simpan kalau-kalau diperlukan. Wanita itu tidak tahu jika objek yang dibicarakan kedua orang itu adalah suaminya.